warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji berserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam video ini. Selanjutnya, salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjung-sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana oleh beliau telah membawa kita, membimbing kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik teman-teman dan para sahabat SMIT se-Indonesia, para dewan guru, para ustadz dan ustazah, serta dewan pengurus di ICT se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Nuzul Hikami. Saya berasal dari SMIT Al-Fitian di Sekolah Aceh. Baik teman-teman, saat ini saya telah mengkaji kitab Ta'lim Ta'alim karya Syekh Az-Zarnuji yang memiliki tebal halaman sekitar 102 halaman. Jadi teman-teman, pada kitab ini saya telah mengambil beberapa poin penting tentang kitab ini yang moga-moga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu tentang hakikat ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hakikatul ilmi, perlu diketahui bahwa kewajiban menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan itu tidak untuk sembarang ilmu, tapi terbatas pada ilmu agama dan ilmu yang mengatur atau mengajarkan kita tentang cara berhubungan atau bermuamalah dengan sesama manusia. Kemudian teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu sangat penting karena ia sebagai sarana takwa kita kepada Allah, dan dengan takwa inilah kita mendapatkan kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang Islam, setiap orang beriman juga wajib mengetahui atau mempelajari akhlak yang mana yang terpuji dan mana yang tercela, sehingga kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Adapun mempelajari amalan agama yang bersifat fardu kifayah, itu hukumnya tidak usah semua, karena hanya sebagian dari suatu wilayah. Akan tetapi bila di suatu wilayah tersebut tidak ada yang mempelajari ilmu tersebut, maka semuanya berdosa. Akan tetapi bila di suatu daerah sudah ada, maka yang lain terbebas dari kewajiban tersebut. Dikatakan juga bahwa mengetahui atau mempelajari amalan ibadah yang hukumnya fardhu ain itu diibaratkan seperti makanan kita sehari-hari. Sedangkan mempelajari amalan yang bersifatnya yang hukumnya fardhu kifayah itu seperti obat yang mana dibutuhkan kadang-kadang dan penggunaannya itu pada waktu tertentu. Baik teman-teman, poin yang kedua ialah tentang niat dalam menuntut ilmu. Seorang santri juga harus memiliki niat untuk ilmu itu untuk mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Jangan sampai terbesit niat supaya kita itu dihormati oleh masyarakat untuk mendapatkan harta dunia dan dihormati oleh para pejabat. Maka dari itu sebaiknya mulai sekarang kita memperbaiki niat kita untuk apa kita menuntut ilmu. Ada kali baiknya juga hendaknya seorang penuntut ilmu itu memfokuskan pada satu bidang yang menjadi kebutuhannya pada saat itu. Jadi niat menuntut ilmu itu adalah tujuannya untuk membuka wawasan berpikir manusia agar menjadi lebih baik. Selanjutnya, poin yang ketiga, itulah tentang cara memilih ilmu, guru dan teman. Para santri harus memilih ilmu pengetahuan yang paling baik atau yang paling cocok dengan dirinya dan yang paling dibutuhkan pada saat itu. Kemudian cara memilih guru atau kiai itu carilah yang alim,
yang bersifat wara' dan yang lebih tua. Sebagaimana Abu Hanifah memiliki Kiai Hamad bin Abi Sulaiman, karena beliau memiliki kriteria tersebut, maka Abu Hanifah pun mengaji ilmu kepadanya. Abu Hanifah berkata pula, aku pernah mendengar seorang ahli hikmah dari negeri Samarkand berkata, ada salah seorang penuntut ilmu bermusyawarah denganku ketika hendak pergi ke Bukhara untuk menuntut ilmu. Ini menjadi bukti bahwa ada kala baiknya seorang penuntut ilmu itu sebelum dia berangkat untuk menuntut ilmu, ia bermusyawarah dulu dengan orang tua, dengan kerabatnya untuk ilmu apa yang akan dia pelajari dan kemana dan kepada siapa dia menuntut ilmu tersebut. Karena dengan kita bermusyawarah dulu dengan orang tua, kita insya Allah juga akan mendapatkan ridho dari orang tua. Karena seperti yang kita ketahui bersama, ridhonya Allah berada pada ridho orang tua. Selanjutnya teman-teman, poin yang keempat ialah yang bersikap wara' dalam menuntut ilmu. Contoh-contoh sikap wara' dalam menuntut ilmu ialah diantaranya kita tuh memelihara diri dari banyak tidur, karena terlalu banyak tidur juga menjadi sumber penyakit dan kita bermalas-malasan sehingga waktu kita terbuang sia-sia. Yang kedua, kita itu memelihara diri daripada kenyang. Terlalu banyak makan juga menjadi sumber penyakit dan menjadi sumber malas. Yang ketiga, memelihara diri dari banyak berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat, karena berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat itu sama dengan sia-sia. Yang keempat, kita itu memelihara diri dari makan makanan pasar jika memungkinkan. Yang kelima, kita itu menjauhi diri dari orang yang suka berbuat kerusakan, suka berbuat maksiat dan menganggur. Karena jika di sekeliling kita, teman-teman kita itu dipenuhi dengan orang-orang yang suka berbuat kerusakan, suka berbuat maksiat, bukan tidak mungkin kita juga akan ikut terjerumus kepada hal-hal yang dilakukan tersebut. Maka dari itu ada kala baiknya kita menjauhi orang-orang yang suka berbuat kerusakan dan suka berbuat maksiat, sehingga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.